angina pectoris adalah kumpulan gejala klinis berupa serangan nyeri dada yang khas, yaitu seperti ditekan atau terasa berat di dada yang sering menjalar ke lengan kiri. Lokasinya biasanya di dada dengan penjalaran ke leher, rahang, bahu kiri sampai dengan jari-jari, punggung, atau pundak kiri. Kualitas nyeri biasanya merupakan nyeri yang tumpul seperti rasa tertindih atau berat di dada, rasa desakan yang kuat dari dalam atau dari bawah diafragma. Lalu yang berikutnya berhubungan dengan aktivitas biasanya, yaitu nyeri dada angina ini biasa timbul pada waktu melakukan aktivitas, misalnya berjalan cepat atau tergesa-gesa. Adapun penyebab terjadinya angina pectoris yang pertama, suplai oksigen yang tidak mencukupi ke sel-sel otot-otot jantung dibandingkan kebutuhan. Yang kedua, aterosklerosis atau bahan lemak terkumpul di bawah lapisan sebelah dalam dari dinding arteri. Yang ketiga, spasme arteri koroner. Yang keempat, anemia berat. Dan yang terakhir ada artritis atau peradangan pada satu atau lebih persendian. Adapun faktor risiko dari penyakit angina pectoris terdapat dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah, yang pertama, diet dengan menjaga pola makan yang sehat. Kedua, rokok. Ketiga, hipertensi. Keempat, stres. Kelima, obesitas atau kelebihan berat badan normal. Keenam, kurangnya aktivitas. Ketujuh, diabetes mellitus. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah terdapat tiga, yaitu usia, jenis kelamin, dan keturunan. Pencegahan dan perawatan di rumah bagi penderita angina pectoris. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menurunkan berat badan jika mengalami obesitas. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin yang cukup, makanan rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari stres dan belajar teknik relaksasi melalui teknik nafas dalam dan lain-lain. Yang keenam, minum obat teratur sesuai anjuran. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas sesuai kemampuan dan anjuran dokter. Tata laksana terapi farmakologi atau terapi medis melalui obat-obatan. Kontrol terhadap faktor resiko, pembedahan atau kombinasi antara terapi medis dan pembedahan. Kita akan memulai dari golongan obat yang pertama, yaitu kalsium channel blocker, yang dimana kalsium channel blocker ini dia bekerja dengan membatasi penggunaan kalsium oleh tubuh. Nah, contoh untuk obat kalsium channel blocker sendiri ada amlodipin, yang indikasinya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mengatasi angina pectoris, dan penyakit arteri koroner. Kontraindikasi dari obat amlodipin ini adalah hipersensitif, yaitu bagi orang yang hipersensitif terhadap zat di dalam obat ini. Efek samping amlodipin sendiri adalah hipotensi, sakit perut, mual, edema, palpitasi, hingga gangguan penglihatan. Dan yang kedua ada verapamil. Verapamil itu indikasinya adalah untuk pengobatan hipertensi, aritmia supraventikular, dan angina pectoris. Kontraindikasinya adalah tidak boleh diberikan pada penderita shock kardiogenik, pasien hipotensi, bradikardia, disfungsi ventrikel, dan sindrom Parkinson. Efek samping dari verapamil sendiri adalah bradikardi, gagal jantung, hingga hipotensi. Lalu yang kedua ada golongan penghambat beta atau beta blocker, yang dimana obat ini mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat efek hormon epinefrin atau adrenalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung. Dengan dihambatnya hormon tersebut, jantung akan berdenyut lebih lambat dan tekanan darah akan turun. Nah, untuk obat-obat golongan itu sendiri, contohnya ada bisoprolol,
yang indikasinya adalah untuk obat hipertensi dan angina pectoris hingga gagal jantung kronik stabil sampai sedang. Untuk kontraindikasi dari obat ini sendiri adalah bagi pasien yang hipersensitif terhadap bisoprolol, pasien asma, pasien gagal jantung, dan pasien hipotensi. Efek samping dari bisoprolol sendiri adalah pusing, sakit kepala, dan kelelahan. Lalu golongan obat berikutnya adalah aspirin atau asam asetil salisilat, yaitu obat antiplatelet yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Indikasinya itu digunakan untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang maupun demam, serta sebagai antiplatelet pada penyakit jantung koroner dan stroke. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap aspirin, ulkus peptikum, gangguan koagulasi, dan penggunaan pada anak dengan infeksi virus. Efek sampingnya itu mual, pendarahan, reaksi alergi, dan resiko sindrom pada anak. Bentuk sediaan tersedia dalam bentuk tablet, tablet kunyah, tablet salup entrik, dan tablet dispersible dengan berbagai dosis.